Dari El Clasico kemarin tuh romansa-romansa era El Clasico 2010. yang kita kenal 2010 Pep dan Mourinho lah. Iya. Ada lagi tuh. Iya. Gue ngelihat Mbappe dengan gol yang Real Madrid banget Iya, ya kan. dribbling. Itu Real Madrid banget itu Gol satu. dribbling. Dua kali Setuju. passing, dribbling, gol Setuju. itu Real Madrid banget dan Lamine Yamal pas dikepung 5 pemain kutak-kutik. I see, okay. Anjing, gue ngeliat anjing ini kayak mengingatkan gue dengan Messi gitu Ya, ya kan. Tapi gue ngelihat mental Lamine Yamal lebih dari Messi lagi. Iya, Barcelona Madrid 2 kali pertemuan hampir 2 digit gol. Iya. Kemasukan 9, masukin 2. Buat gua Real Madrid membuktikan kalau trio center back ya trio Champions League, juara Champions League. Lucas Vazquez, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, astaga. Itu buat gua bencana itu. Bencana. Udah Real Madrid harus gigit jari walaupun dia unggul terlebih dahulu, tapi piala diangkat oleh Lamine Yamal dan kawan-kawan. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kepengen lo cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Gokil. Atau nih guys, bentar lagi dah. Apa yang terjadi? Mainnya di mana? Dubai ya? Iya. King Abdullah Stadium. Apa yang terjadi di King Abdullah Stadium benar-benar di luar nalar. Pesta gol, 7 gol tercipta. 2 dilesatkan oleh Real Madrid dan 5 dilesatkan oleh Barcelona. Kita berangkat dari starting 11 dulu ya. Kita ngeliat starting 11 di sana ditaruh center back terbaik di dunia bernama Aurelien Tchouameni yang mendapatkan kalimat-kalimat Hujatan. kalimat-kalimat penyemangat dari para pendukung Real Madrid gitu ya. Dia bilang, pokoknya fans bilang kamu bermain sangat luar biasa, kamu bermain Fansnya. sangat lugas, bla 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 bla. Secara line up kayaknya itu yang terbaik yang dipunya Madrid ya, Vi? Menurut gue sih untuk saat ini sih iya. Yang tersedia. Ya? Cuman gue nggak tahu ya kenapa nggak pernah setuju Tchouameni jadi Center back. center back ya. Iya. Dia tuh lebih ke dia emang sweeper tapi Iya. untuk di center back enggak lah menurut gue. Atributnya Sama lah dia kayak Casemiro ditaruh center back aja. Iya, menurut iya, gua. iya. Kurang cocok aja. karena dia berangkatnya benar-benar dari seorang pemain tengah Iya, gitu. CDM Karena kan ada lagi. juga ada pemain yang bisa di center back tapi dulunya di awal karirnya memang mungkin center back atau gimana gitu. Menurut gua yang gua bilang kasus Casemiro juga kayak dia berani jatuh tapi dia nggak tahu kalau dia itu orang terakhir. Iya, iya, Kayak iya, gitu. iya. Dia berani ngambil sekali gitu karena dia terbiasa kalau menurut Terbiasa gua. kalau terbiasa dengan mindset di belakang Di ada belakang orang. ada orang. Ada kiper di Iya, belakang sekarang orang. ada kiper. Iya. Gimana udah melihat line up Real Madrid juga Barcelona full squad juga ya bisa dibilang ya Barcelona. Full squad, Dodo full squad. Lalu gue ngerubah mood dulu nih. Dari Montir. Montir sepak bola. Montir Tamiya guys, sampingan gue. Bengkelnya apa tuh? NND Racing Team. Iya, Barcelona Madrid 2 kali pertemuan. Hampir 2 digit gol. Iya. Kemasukan 9, masukin 2. Buat gue Real Madrid membuktikan kalau trio center back ya trio Champions League, juara Champions League. Lucas Vazquez, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, astaga. Itu buat gua bencana itu. Udah bencana itu gua ngeliat juga. Masalahnya kenapa nggak lu pasang Asensio sih yang dari kemarin perform Bagus ya udah dimainin dan bagus. Sebelumnya Mallorca terus bagus. di semifinal Asensio. Supercopa de Espana juga dimasukin Iya, itu bagus yang Mallorca dia itu. ada yang Itu konflik Mallorca, sama iya. Maffeo ya. Iya. Itu dia masuk sebagai pengganti. Tapi itu bisa dibilang Iya, karena lawan
sekelas Mallorca Enggak, nggak? kemarin juga dia masuk kan off the bench kan dan perform juga Perform gitu. juga. Maksudnya berani duel, berani daripada kita lihat Tchouaméni dan Lucas Vazquez yang dieksploitasi sama Raphinha ya sisi kiri tuh abis. Dan ya gol Mbappe cukup mengejutkan sih Iya. sebenarnya di awal 5 menit ya. pertama tuh. Tapi sisanya Barcelona pegang kendali. Ya. Nggak tergoyahkan berarti ya mentalitas Nggak tergoyah, Lamine Barcelona Yamal sebagai sebuah tim gitu. Spesial, Lamine Yamal Iya, spesial. Lamine Kalau Yamal kita lihat, iya. gila mainnya. Parah. Lamine Yamal emang ya bener tadi yang lu bilang ya, kayak ngeliat Messi ya, kayak nge-recall. Iya. Anjing kayak Messi nih. Gue seneng dari El Clasico kemarin tuh romansa era El Clasico yang 2010. kita kenal 2010 Pep dan Mourinho lah. Iya. Ada lagi tuh. Iya. Gue ngelihat Mbappe dengan gol yang Real Madrid banget Iya. ya Iya, kan. Itu dribbling. Real Madrid banget itu satu. dribbling. Dua kali Setuju. passing, dribbling, gol itu Real Madrid banget dan Lamine Yamal pas dikepung 5 pemain kutak-kutik I see, oke. anjing gue ngeliat anjing ini kayak mengingatkan gue dengan Messi gitu Ya, 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 kan. Tapi gue ngelihat mental Lamine Yamal lebih dari Messi lagi. Mentalnya. Iya, Kenapa lu bener. ngeliat itu, Vi? Apa yang Karena- bikin lu bilang kayak gitu? Dulu ya menurut gue nggak tahu sih, cuman dulu tuh Messi nggak tersorot seperti Lamine Yamal sekarang. Nggak sebesar itu di usia sorotannya. muda gitu. Iya, di saat Messi seumuran Lamine Yamal, dia disorotnya tuh nggak sebesar Lamine Yamal, nggak dipuji oleh legend-legend, dipuji, cuman nggak Exposure-nya nggak Iya, iya. setinggi Lamine Yamal sekarang lah. Tekanan menurut media gua, lah ya. Lamine Yamal tuh kan media sekarang udah gila Iya, banget ya. benar. Semakin banyak juga platform, semakin banyak Lamine Yamal dipuji abis-abisan tapi bermain tetap bagus, menurut gue gila banget sih. Itu mentalitas yang lain ya dari mentalitas. seorang dan pemain pembandingnya juga di era Messi bermain sama Ongri sama Iya. Ronaldinho Iya, di benar, sana Deco bahkan ya. Ya dengan Barcelona yang sekarang dia dia bahkan nomor satunya. Gue bilang di atas Lewandowski muda. Di atas bahkan Lewandowski sekarang. gue setuju. Gaya mainnya itu mature banget Iya, menurut iya, gue iya. dengan Hansi Flick. Ya ini membuktikan kalau kali ini benar-benar sekali bisa dibilang ada faktor keberuntungan tapi 2 kali kegolan lebih dari 3 gol ya, 4 gol, 5 gol, 2 pertandingan. Menurut gua Ancelotti dilumat sama Hansi Flick sih udah. Ancelotti Secara dilumat. taktikal selesai. Iya, karena di pertemuan El Clasico sebelumnya berapa deh? 4-0 ya? 4-0. 4-0. Beruntung Madrid kali ini bisa balas 2 gitu ya, bukan beruntung menang. Kayaknya kalau menang dengan cara bermain Madrid seperti itu melawan Barcelona yang kembali ke track nyamannya susah ya. Barcelona permasalahannya kalau melawan tim-tim kecil, tapi kalau ketika melawan tim besar nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu yang gue lihat juga di Barca lebih dominan ngelawan tim besar malah. Karena Daripada lawan tim kecil. keluar kalau lawan tim besar dua-dua mau menang. Iya, kan? iya, Tapi kayak kalau kemarin tim- terbuka banget ya. Iya, permainnya. ketika lawan tim yang hanya ngincer seri, Barcelona terlalu asik nyerang, akhirnya dapat fast break kegolan, ya gitu-gitu terus. Tapi ketika lawan tim besar nggak ada masalah, kayak Madrid bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Iya, iya. 10 pemain Barcelona nggak menunjukkan kalau Real Madrid bisa bikin chance yang bagus Iya, gitu. iya, iya. Nggak ya cuma muter-muter aja Madrid. Dari menit berapa sih tuh kartu merah? 65, 70. Iya, Madrid baru dapat peluang berbahaya tuh terakhir yang menit 90. Terakhir Mbappe. Itu doang, sisanya nggak ada peluang berbahaya. Nggak ada peluang berbahaya. Nggak ada. Vinicius 10 kali passing, 8 kali salah. Parah Vinicius kemarin. Kacau ya Vinicius. Kacau. Tapi Vi, dari hasil ini ada nggak pengaruhnya ke La Liga nanti? Hasil Menurut ini. gua ya ini kan bisa dibilang cup ya. Iya. Menurut gua ini bisa dibilang cup, tapi pertandingannya ini kan pertandingan besar gitu, Iya, El Clasico syarat, ya. Menurut syarat gua gengsi. mau bermain di mana Barca akan tetap bagus melawan Madrid menurut gua. Berlaku juga di La Liga. La Liga. Jadi menurut gua nanti kan bakal ada kuarter kedua kan, Barca lawan Madrid Iya, lagi kan iya. di La Liga. Ya menurut gua Barca akan mendominasi lagi. Barca lagi-lagi Madrid. Yang gua lihat kemarin emang golnya Madrid gol Madrid banget gitu, Iya. tipikal Madrid banget. Tapi yang gue lihat gol Barca pun Gol Barca banget. banget. Iya, benar. Dan persenannya tuh tinggi, maksudnya jumlah gol yang mirip yang sesuai dengan taktik tuh banyakan Barca. Kayak kemarin Iya, Barca ada 2 atau 3 gol yang Barca banget ya. Yang Lamin lah, golnya Lamin udah. ya sisi Barca kan selalu dari sisi sayap ada celah dikit Iya. kosong, operan dari tengah masuk. Masuk. Pemain sayap ngambil, dribbling dikit gol. Nah, Madrid kayak gitu juga, cuman porsinya kan banyak kan Barca gua. Iya. Ya menurut gua
Barca akan terus melakukan kayak gitu kalau lawan Madrid. Akan selalu kayak gitu. Soalnya dari pertandingan Madrid yang nggak belajar. soalnya. Iya itu dia dari pertandingan yang 4-0 gue nggak ngeliat perubahan dari Madrid. Iya, Nggak ada perubahan sama dari sekali nggak kerasa ada yang beda gitu. Iya. Iya, 2 kali pertemuan, 2 kali Ancelotti diobrak-abrik sama Hansi Flick ya udah membuktikan secara taktikal Ancelotti memang kalah. Kalah. Sesimpel itu. Tapi bukan aja. berarti nggak punya taktik ya. Bukan berarti nggak sebenarnya. punya taktik, tapi Kayak emang kalah taktik. aja Hansi Flick. Kata siapa tuh? Lebih cocok lah. Ya. Dia udah punya apa? Masa lu ngehujat orang yang udah jadi pemilik klub kan? Tapi ada yang ngehujat. Tapi loh, pelatih Real balik Madrid lagi nih. dihujat. Obrolan baik lagi nih. Balik lagi. Lihat itu pelatih di Eropa nggak punya taktik Ancelotti. Dia cuma bisa main manajemen. Gue bilang kalau kemarin Real Madrid mau main 4-4-2, Diamond dia dengan gaya main Vinicius Mbappe di depan gitu ya, numpuk 4 pemain di tengah, mungkin hasilnya bisa berbeda. Hasilnya berbeda. Ada peluang Real Madrid. Sangat-sangat ada peluang. Bukan berarti Barcelona bukan berarti tanpa celah ya Iya, kemarin iya, ya. iya. Cuma Madrid memang permasalahan Madrid bukan di finishing bahkan kemarin. Menurut gue finishing sih oke-oke aja ya. Tapi bolanya nggak bisa Nggak nyampe depan, bener Iya, dong, nggak nyampe transisi depan. dari tengah ke depan terlalu lambat untuk tim yang mengandalkan counter attack. Lu Bellingham terlalu maju. Iya. Kamavinga sama Valverde sering banget off position. Oke. Jadi bolanya lambat, Barcelona keburu balik karena Barcelona ketika menyerang dia nggak ninggalin satu pemain pun di belakang. Maksud gue bisa sebenarnya kalau Ancelotti ngeliat itu, tapi gue bingung 2 kali pertemuan nggak dipikirin apa mungkin udah terlalu nyaman dengan track record yang bagus di La Liga. Di La udah Liga, mulai benar. menanjak Bisa ya. jadi itu, bisa jadi faktor itu. Tapi ya apapun itu, memang secara keseluruhan Barcelona layak memenangkan pertandingan. Sangat layak. Sangat layak dan akhirnya ya balik lagi tinggal Ancelotti di La Liga mau terlena sama track record bagus dia atau tetap adaptif tiap laga, kan itu aja permasalahan. Lagi juga kalau Ancelotti. misal kita pada akhirnya Real Madrid juara La Liga tapi dengan Barcelona ketemu Barcelona 3 kali dan 3-3 dibantai gitu. Nanti leg kedua juga asumsi kita ambil rata-rata mungkin 4 gol lagi ya. Ya tetap kayak nggak gimana, juaranya juga kayak kalah 2 kali tapi ada- juara ada ibaratnya boroknya gitu. gitu, Iya. ada aibnya. Ada aibnya, ya. Ya inilah yang harus diselesaikan sama pasukan dari Ancelotti bersama Real Madrid. Tapi apapun itu, selamat untuk Barcelona telah memenangkan apa piala Supercopa de Espana. Supercopa de Espana. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.